Hai guys, SJ di sini. Hari ini saya akan memberitahu kepada kalian cara untuk mengganti oli sendiri di rumah. Sebelum mulai, ini yang kalian perlukan. Yang pertama adalah oil drain pan. Ini untuk menampung oli bekas yang dari mesin. Tapi kalian juga bisa memakai ember bekas atau jerigen bekas gitu, dipotong sampingnya. Tapi pastikan kapasitasnya cukup untuk menampung oli bekas yang dari mobil. Kemudian ya tentu saja oli ya. Oli ini kalian sesuaikan dengan spesifikasi kebutuhan mobil kalian. Misal saya pakai 10W40, tapi kan tiap mobil juga beda-beda, ada yang pakai 10W30 atau 15W40, ada yang 5W30. Itu kalian harus sesuaikan. Kemudian kapasitasnya, kalau misal mobilnya kapasitas olinya 3 liter, ya beli 3 liter. Atau misal beli 4 liter langsung begini juga nggak apa-apa, nanti kan ada sisa, itu bisa digunakan untuk servis ganti oli selanjutnya, atau mungkin suatu saat olinya kurang bisa ditambah. Terus yang pasti filter oli, tiap ganti oli pasti filter oli juga ganti ya, jangan sampai enggak. Terus ya corong untuk ya biar gampang masukin oli baru ke mesinnya. Terus alat yang dibutuhkan, mungkin kalau mobil ini pakai kunci 14 ya, 14 mm untuk drain plug-nya atau pembuangan olinya. Tapi tiap mobil juga beda-beda, jadi kalian pastikan dulu mobil kalian itu pakai kunci berapa. Dan bisa pakai kunci pas juga, nggak perlu pakai kunci shock kayak gini. Sama satu lagi, kalian mungkin butuh kunci untuk membuka filter oli yang seperti ini. Karena terkadang filter oli itu susah dibuka ya, jadi butuh kunci seperti itu, salah satunya untuk membuka filter oli tersebut. Dan sekarang saatnya kita mulai untuk mengganti oli. Kita letakkan oil drain pan ke bawah mobil. Kemudian kalau saya pribadi, saya selalu mengecek untuk membuka ini terlebih dahulu. Ya pastikan bisa terbuka ya, karena nanti kalau misalkan olinya sudah terkuras terus ini nggak bisa terbuka kan ya nggak bisa jalan kan mobilnya. Jadi pastikan itu bisa terbuka. Ini sudah di bagian bawah mobil. Ini adalah drain pan-nya, dan ini baut untuk pembuangan olinya. Ini drain pan oli mesin ya. Ini mesin di sini. Ini gearbox persneleng. Mobilnya hadap ke sana, depannya ke sana. Jadi ini oil pan-nya di sini, dan sekarang kita buka baut ini untuk menguras olinya. Sambil nunggu olinya kekuras habis, kita buka dulu ya filter olinya di sini. Nah, terang. Ini pastikan drain pan kalian ada di bawahnya filter oli ya, karena ini pasti pasti masih ada oli di sini. Jadi pas kita buka, ini nanti olinya ke bawah semua. Untuk filter oli yang baru, kita bandingkan juga ya sama yang lama, biar ukurannya sama ya. Merek apapun bebas, tapi yang pasti usahakan ukurannya sama biar bisa kepasang ya. Terus yang saya selalu lakukan ketika masang oli filter oli itu ngasih oli yang baru
di seal ini, ngitarin. Atau mungkin kalau mobil kalian posisi filter olinya di bawah menghadap sini, ini kalau mobil tadi kan ngadepnya begini, kalau mobil kalian hadapnya ke bawah ini seperti ini, Anda bisa memasukkan oli baru itu ke sini sampai hampir penuh. Tujuannya agar ketika mobil pertama di start, dinyalakan itu sirkulasi olinya tidak kering, jadi di sini ada isinya gitu. Tapi kalau misalkan filter oli kalian seperti ini atau bahkan posisinya begini, ya tidak usah diisi juga nggak apa-apa, karena ya nggak bisa kan masa olinya gini terus kita isi, kan pasti tumpah gitu kan. Jadi kita kasih oli baru sealnya agar nanti lebih merekat pas di mesin, dan ketika besok waktunya ganti itu mencopotnya, melepasnya gampang gitu. Jadi seperti ini ya, ini agak banyak juga nggak apa-apa, dikasih lagi segini. Ini juga nanti bisa bikin sealnya jadi lebih awet, jadi nggak rawan bocor ya. Dan jika sudah, sekarang kita pasang lagi ke mobilnya. Mengkencangkannya cukup pakai tangan saja, tidak perlu pakai alat bantu apa-apa. Dan ketika sudah kencang, ini sudah aman. Nah, ketika tangan kita udah nggak bisa muter gini, itu sudah aman. Jadi nggak perlu dikencangkan lagi, karena besok nyopotnya pasti susah. Jika filter oli sudah terpasang, sekarang saatnya kembali ke bawah mobil untuk memasang baut pembuangan oli. Mengencangkan baut ini juga jangan terlalu kencang ya, karena nanti dratnya bisa hancur ya, dan nanti oli jadi bocor dari sini, jadi rembes. Jika sudah dirasa kencang, kalian bersihkan area ini, area sini, sekitar baut ini. Jadi kalau misal nanti ada kebocoran atau rembes, bisa kelihatan gitu. Jika sudah selesai, kita bisa ambil oil drain pan-nya keluar. Bisa dilihat di sini. Ini saat tadi ngelepas filter oli, olinya turun, tapi saya kurang akurat ya meletakkan ini. Jadi olinya akan meluber dan tentunya pasti akan mengotori lantai di situ. Jadi pastikan untuk pas. Dan sekarang saatnya untuk mengisi oli mesin. Biasanya jerigen oli memiliki tempat transparan di daerah sini untuk menentukan berapa liter yang telah digunakan atau berapa liter yang tersedia di dalam sini. Tapi karena kebetulan yang ini tidak ada, jadi kita harus kira-kira ya masukinnya berapa liter ke sini. Kita buka tutup olinya, letakkan corong, kemudian isi oli secara perlahan. Tips saat mengisi oli, miringkan jerigennya seperti ini agar olinya tidak muncrat kemana-mana ya. Jadi keluarnya akan smooth seperti ini. Jika kalian tidak yakin seberapa penuh kalian harus mengisi, kalian bisa selalu mengecek di sini ya. Jadi kita keluarkan dulu. Ini kita lap dulu ya sampai kering. Kalau sudah kering, kita masukkan lagi. Ini, terus kita keluarin lagi. Kalian bisa lihat di sini ada garis bawah yang ujung, dekat ujung. Ini yang garis untuk minimal, dan yang ini adalah garis maksimal dari pengisian oli. Jangan lebih dari garis maksimal.
di antara atas atau bawah ini sudah cukup. Tapi kalau aku lebih prefer untuk mendekati ke batas maksimal agar lebih aman saja sih. Jika sudah semua, lepaskan corongnya, kemudian pasang kembali tutup olinya. Dan selesai. Jadi begitu saja untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.